Oke, halo semua, dan sisa race di musim ini tinggal sedikit lagi. Kemudian fight kita dengan Maverick Viñales masih terus berlanjut hingga sekarang menjelang seri Australia, tepatnya di sirkuit Phillip Island. 4 race tersisa untuk MotoGP karir musim ini. Dan gokilnya lagi, kita lagi fight sama next rekan tim kita ya di musim depan, yaitu si Maverick Viñales. Tapi entah nanti di musim depan itu Viñales bakal stay di Aprilia atau bakal pindah pabrikan lain. Nah, ini patut kita tunggu, soalnya kan kita di pertengahan musim kemarin kita sudah berbincang di rumor transfer, kita mengincar kursi dari RSGP ya. Semoga aja masih ada kursi buat Asep, dan juga semoga aja Maverick tidak hengkang dari Aprilia, semoga aja. Dan saat ini kita tunggu 3 poin dari si Maverick Viñales, dan berarti kita ada keunggulan lagi ya menjelang seri Phillip Island. Tapi kita nggak boleh senang dulu, karena nanti di balapan Phillip Island bakal ada sedikit perubahan cuaca, yang mana di main race bakal ada prediksi nanti dikatakan bahwa bakal ada hujan atau perubahan cuaca di main race event. Jadi kita harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang ada di MotoGP race kali ini. Good morning everyone, we're back on the air as we await the start of the second MotoGP qualifying session. Welcome back everyone, we're here again for this Saturday's main event, the sprint race. Oke, akhirnya kita sudah tiba di starting grid. Kali ini Asep start ketiga bersama dengan Martin dan juga Viñales dari barisan pertama. Medium soft kita gunakan, ini kompon ban setup yang paling unik yang kita pakai. Baru beberapa balapan gue menggunakan setup seperti ini, dan hasilnya cukup luar biasa bagus bagi performa dan juga hasilnya untuk Asep Surasep. Langsung saja kita mulai race kali ini. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race sprint MotoGP Australia, sirkuit Phillip Island, Qatar Airways, it's on the way. Dan menuju first corner, let's see guys, apa yang bisa Asep perbuat di tikungan pertama. Kita mencoba late braking dari sisi luar racing line, kemudian menuju tikungan 2 kita susul Jorge Martin. Kita block pass dan masih belum bisa. Oke, ada celah, ada peluang. Langsung Asep manfaatkan dengan sangat bagus sekali. Jamming sorong. Kemudian exit corner menjelang tikungan 3 atau tikungan Casey Stoner. Gokil sekali. Bismillah, Stoner ngelakuin sliding ketika di musim bersama Ducati. Let's go, exit corner menuju tikungan 5. Kali ini Maverick Viñales masih menjadi race leader. Dan kali ini Viñales yang menjadi pole position, dia ini bakal cukup tampil tangguh di balapan kali ini. Tapi kita nggak boleh terlalu meratapi nasib, karena ini masih panjang perjalanan di seri Phillip Island dan apapun bisa terjadi. Oke, Lucky High, kemudian menuju tikungan 10, side by side dengan Maverick Viñales. Hingga sekarang Maverick kembali melawan fight back yang cukup keren dari Top Gun, dan di last sektor The Black Mamba masih mencoba terus membayang-bayangi, mengimbangi laju dari Top Gun Maverick. Last corner, exit tikungan 12. Inilah dia. Kita mencoba overtake dari sisi kanan, dan langsung kita libas saja Aprilia RSGP. Musim ini Aprilia menjadi satu-satunya lawan paling tangguh untuk Ducati Gressi ini. Sangat tepat jika musim depan Asep Surasep atau The Black Mamba masuk di kubu Aprilia dan mencoba menjadi juara dunia. Oke, sekarang kita udah menjadi race leader. Maverick kita hempaskan dengan gap 0,2. Cukup bagus. Oke, kita agak melebar, kemudian kembali racing line. Hati-hati. Entry corner tikungan keempat, atau yang bernama Miller Corner. Tikungan 5, tikungan 6, entry corner kembali. Medium soft di MotoGP Sprint sangat-sangat menguntungkan untuk Asep Surasep. Kemudian sektor number 3. Tikungan ke-8. Nice sekali, sangat bagus. Namun gap dengan Maverick masih kurang rapat. Kita nggak boleh senang dulu, harus lebih waspada, dan sepertinya kita kehilangan grip sehingga cukup melebar.
Tapi nyatanya kita tidak ada overtaking. Namun lagi-lagi kita nggak kesalahan. Dan akhirnya kita melebar lagi. Gue suka kagok kalau nggak bisa nge-towing, kalau nggak ada pembalap yang bisa di-towing cuy. Kalau di lap pertama tadi kita benar-benar sempurna karena ada pembalap yang bisa kita imbangin. Kita towingin. Ini lawan kita malah jadi Marquez ya yang suka towing sama pembalap lain cuy. Oke, lap kedua berakhir dan sekarang lap ketiga dan main straight menuju first corner. Kita unggul 16 poin saat ini di klasemen dari Maverick Viñales dan Jorge Martin menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 27,896 detik. Ini sangat jauh sekali. Oke, sekarang di klasemen kita unggul dari Maverick Viñales. Tapi jangan senang dulu, ini masih ada 3 race lagi yang harus kita lewati. Apalagi di seri Phillip Island saat ini, main race belum kita laksanakan. Nah, kira-kira nanti di main race event, apakah bakal seperti ini, bakal semudah ini, atau mungkin justru sebaliknya? Itu yang kita khawatirin. Kalau ngomongin perbandingan performa antara Ducati yang kita tunggangin saat ini dengan KTM di musim lalu, kalau boleh jujur, gue nyaman sama KTM di musim lalu. Hanya memang ada kejadian yang gak bikin kita sangat benci di balap musim lalu, yakni kita crash di tikungan ini, di tikungan Lucky High, karena motor kita atau RC16 itu kurang stabil waktu pergantian di deteksi sehingga ngebikin kita crash dan kehilangan banyak poin. Itu yang kita sesali. Oke, sepertinya Jorge Martin datang menyerang. Jorge Martin mencoba membalaskan dendam race sebelumnya. Oke, lap ketiga sudah berakhir dan sekarang kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk bertahan dan juga terus menahan serangan yang akan datang dari Martin serta Maverick Viñales Top Gun. Oke, first corner di 4 besar ada Brad Binder, kemudian 5 ke atas ada Marco Bezzecchi, Enea, Pecco, Alex Marquez. Entry corner, kemudian keluar dari short and loop menuju tikungan 3 alias Stoner Corner. Entry kembali, hati-hati, masih di gear 4, kemudian turun ke gear 3, gear 2. Entry corner kembali, masuk gear 2 lagi. Oke, exit corner menuju tikungan 5, tikungan ke-6. Kita masih menjadi race leader, cukup ngebuat kesalahan kembali ke racing line dan Jorge Martin datang lagi. Hati-hati, keep focus, keep fighting. 2 sektor tersisa di MotoGP Sprint seri Phillip Island. Entry kembali, Lucky High. Kita masih menjadi pimpinan race, namun ancaman dari duo KTM akan segera datang. Dan sepertinya Maverick Viñales out dari podium di MotoGP Sprint Race Event. Bagus sekali, ini sangat bagus sekali. Ini menambah jarak poin kita dengan Maverick Viñales. Oke, last corner, lap terakhir, dan inilah dia rider dari Ducati Gresini, Black Mamba, Asep Surasep, cross the line, dan kita menang lagi di MotoGP Sprint Race Event. 1, 2, 3, Asep, Martin, Brad Binder. 4 ke atas, Maverick, Bezzecchi, Enea, Pecco, Marquez, Luca Marini, Fabio, Miguel, dan juga Di Gia di urutan ke-12. Klasemen kita unggul 19 poin, luar biasa. Oke, saatnya kita fokus di main race event. Semoga saja hasil seperti ini masih bisa menghampiri Asep Surasep. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. The dark clouds over the track warn that everything may change. If the weather doesn't hold out, riders and teams will have to be ready to change bikes during the race. Oke semua, dan di balapan kali ini ada potensi bakal terjadi flag to flag karena cuaca mendung yang berpotensi turunnya hujan. Ribet banget. Oke, sekarang kita kembali bersama Asep Surasep. Kita bakal siapin seluruh komponen yang ada untuk mesin atau motor basah kita udah gue siapin. Sekarang kita fokus saja sama motor kering kita. Semoga saja motor kering ini bisa membawakan hasil yang sangat baik bagi Ducati Gresini. Gue bakal pakai ban yang sama, itu medium soft seperti balapan tadi di Sprint Race Event. Ini karena bannya itu kayak bener-bener
apa ya, gue ngerasa ini ban yang cukup unik dan cukup bagus buat kita pakai di akhir-akhir musim ini. Semoga aja bisa membuahkan hasil yang sangat maksimal. Langsung saja kita mulai sesi main race event di MotoGP Australia. Let's go. To turn off. Everything's ready for the race. Oke semua, dan inilah dia untuk main race event Qatar Airways Phillip Island Australian Grand Prix on the way. Menuju first corner, let's see Asep akan masuk di posisi berapakah di tikungan pertama. Saat ini masih di posisi ketiga dan ada defense dari Jorge Martin. Lagi dan lagi Maverick menjadi race leader. Tapi di tikungan 2 di Southern Loop Corner, Asep Surase datang menyerang. Oh, tipis sekali dengan klub. Luar biasa, sangat berani. Manuver yang sangat berani dari Asep Surase. Black Mamba, it's go. Kita kembali lagi di posisi pertama di main race event dan saatnya kita menjaga kestabilan race pace dari ancaman Maverick dan juga Jorge Martin. Di balapan sebelumnya di balapan sprint, Maverick Vinales sempat menjadi pengisi posisi pertama itu race leader, namun seiring berjalannya balapan Maverick turun kedua. Oh my goodness mate, Maverick Vinales overtakingnya sangat-sangat tidak bisa kita prediksi. Datang begitu saja, sangat cepat sekali. Berasa kayak ngelihat kilatnya Minato cuy. Kenceng banget asli. Oke, tikungan 11. Maverick masih menjadi ancaman paling kita takutkan di race kali ini. Karena sekarang dia masih terus mencoba dan terus berusaha menempel laju dari Asep Surase. Di balapan sprint tadi, Maverick Vinales sempat mengisi posisi pertama. Namun lap demi lap, Maverick Vinales mengalami kemunduran hingga pada akhirnya ketika finish line dilewati para pembalap. Maverick finish di urutan keempat, kalah dari dua Red Bull dan juga wakil dari Ducati satelit, yakni Ducati Gresini. Mungkinkah di balapan kali ini Maverick akan lebih ngoyo lagi? Let's see. Oke, sekarang gap kita 1 detik dari Maverick Vinales. Kita sangat kencang sekali di lap kedua ini. Apakah ini pertanda bahwa Asep akan meraih kemenangan lagi di MotoGP Phillip Island? Semoga saja. Dan misalkan kita hari ini bisa meraih kemenangan, kemudian Vinales masih di posisi kedua, nantinya kita bakal unggul 24 poin di klasemen dari Maverick Vinales. Dan sepertinya Miguel Oliveira mengalami sebuah insiden sehingga dia terjatuh. Dan dia pun seketika keluar dari balapan kali ini. Mungkin saja race-nya terbilang cukup parah untuk Miguel Oliveira. Baru lap kedua, baru balapan dimulai, sudah menghilang dari lini barisan para pembalap. Apalagi si Miguel Oliveira sempat masuk di top 10 dan dia menyia-nyiakan untuk kesempatannya bisa mendapatkan poin maksimal. Oke lah, fokus saja di balapan kali ini. Unggul 24 poin dari Vinales setelah balapan selesai, sangat-sangat bagus sekali. Dan ada kemungkinan kita akan mengunci titel juara dunia di seri Sepang Malaysia seperti di musim lalu. Kalau di musim lalu lawan kita si Marco Bezzecchi. Oh, lagi-lagi Marco Bezzecchi mengalami sebuah insiden. Baru aja kita mau ngomongin soal Marco Bezzecchi, tahu-taunya dia udah crash aja. Namun dia masih bisa kembali untuk rejoin balapan dan tidak mengalami out of the race. Itu cukup bagus bagi Marco Bezzecchi. Tapi yang sangat disayangkan Marco Bezzecchi udah tembus di top 10, tapi dia nggak bisa untuk mengoptimalkan seluruh tenaga yang dia miliki sehingga Marco Bezzecchi mengalami insiden dan terpaksa crash dan sekarang dia keluar dari 10 besar. Musim lalu kayak benar-benar sulit banget buat ngalahin si Marco Bezzecchi dan sekarang malah si Marco Bezzecchi mengalami keterpurukan. Mungkin saja settingan dari Asep ini yang misalkan kita emang dipilih dari Ducati untuk mengembangkan motor Desmos Edition, mungkin aja Marco Bezzecchi kurang klop sama pengembangan dari si Asep ini. Terbukti karena pembalap Ducati yang bisa selalunya tembus di 5 besar atau mungkin 3 besar ya cuman si Asep saja, yang lainnya nggak ada sama sekali. Nah itu yang kita cukup bingungkan. Seperti Pecco Bagnaia, kemudian ini ya Marco Bezzecchi, semua hilang dari barisan depan.
Malahan justru di musim ini ada kejutan dari Vinales dan juga dari KTM yang kalau KTM yang kenceng mungkin saja emang ada pengaruhnya sama pengembangan yang kita lakukan di musim lalu. Nah kalau Vinales dia ngembangin sendiri, dia development motornya sendiri sehingga sekarang motornya bisa kenceng banget dan kita sangat kesulitan untuk bersaing bersama Maverick di paruh musim pertama hingga awal paruh musim kedua. Itu terbukti. Namun saat ini Asep masih mampu untuk berjuang dan sekarang kita menempati puncak klasemen dengan unggul 24 poin dari Maverick Vinales. Tapi ini yang gue rasa nih entah kenapa untuk lap time dari EA itu makin kenceng saat ini. Terbukti sekarang yang menjadi fastest lap adalah Brad Binder dengan lap time 1 menit 27,534 detik. Sedangkan kita masih terus stay di 128 yang berarti EA itu makin kenceng, makin bisa ngalahin kita nih. Kayaknya bakal ada potensial bagi Maverick untuk nyusul si Asep Surasa ini cuy. Kita harus waspada dari segala macam ancaman yang akan datang dari mereka. Oke, last corner. Oh my goodness mate. Gap dengan Maverick semakin rapat sekarang 0,1. Inilah dia momen-momen mendebarkan. Semakin akhir balapan ternyata AI semakin kencang. Ini nih yang kita khawatirin terjadi juga. Oh my god, semoga saja Asep masih mampu menahan gebrakan serangan yang akan segera datang dari rival di belakang. Maverick Vinales sekarang menjadi fastest lap. Sementara Asep masih stuck di lap time segini. Gue nggak bisa untuk ngimbangin lap time mereka saat ini. Jadi sebisa mungkin kita akan ngelakuin segala macam cara. Oh, benar saja. Maverick Vinales datang mengovertaking dan inilah dia. Hal yang sudah kita takutkan perlahan terjadi. Maverick Vinales menjadi race leader, menguasai kembali barisan depan. Dan sekarang isi poin di klasemen kita unggul 14 poin, cukup bagus daripada gak sampai ngedapetin poin di MotoGP main race event. Tikungan 10, last sector, come on guys, 2 lap lagi, MotoGP level segera usai. Sebisa mungkin kita akan mengejar Maverick di main straight karena disitulah kita memiliki keunggulan untuk menyusul rival kita. Oke, sepertinya Darin Binder mengalami insiden sehingga dia out of the race. Layaknya Miguel Oliveira. Lap ke-6, Force Gona dan Maverick Vinales masih cukup tangguh. Pertahanan yang ia berikan sangat kuat sekali mendefense dari jalur terdalam. Oke, tikungan 2, short and loop corner, sangat-sangat bagus sekali defense racing line dari Maverick Vinales hingga sekarang Asep Surasep sangatlah kesulitan untuk mengejarnya. Langsung saja kita bermanuver di tikungan 4, Miller corner masih belum bisa. Cukup tangguh Maverick untuk kita overtaking. Ini kayaknya kita nggak akan bisa lagi nyusul si Maverick Vinales karena kecepatan Maverick itu udah di atas rata-rata. Udah di atas dari lap time mentok kita cuy. Lihat saja, Maverick Vinales sangat tangguh sekali. Bahkan sekarang pun dia semakin menjauh. Oke, menuju Lucky High. Berapakah tempat yang bisa kita dapatkan di race kali ini? Namun ancaman lagi akan segera datang dari Jorge Martin yang ada di belakang kita. Oke, entry corner, tikungan, oh my goodness, melebar. Sebuah kesalahan nyaris terjatuh. Terpaksa Surasep melebar, terlalu berambisi, terlalu agresif, terlalu terbawa emosi yang mengharuskan Asep Surasep merelakan podium kepada mereka bertiga. Astaga, kita ceroboh sekali. Silakan kalian bully Asep. Dan astaga, kita nyaris saja bisa finish podium. Mungkin tadi kalau kita lebih sabar, kita lebih dewasa, mungkin saja kita masih bisa bertahan di tempat 2. Gak sampai kayak gini. Ini kacau sekali. Kita sekarang musim 4 dan sangat mustahil untuk menyusul mereka bertiga di lap terakhir. Yang mana sekarang kita sudah sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi lap time dari AI. Apalagi sekarang si Jorge Martin, dia lap time-nya gokil sekali.
1 menit 26 detik. Kita aja mentok di angka 1 menit 27 detik cuy. Itu pun masih belum bisa ngimbangin lap time dari Maverick dan juga si Brad Binder. Untung saja rival terdekat kita di posisi belakang itu adalah Pecco Bagnaia dengan gap 1,8. Jadi kita masih bisa aman untuk finish di posisi 4 tanpa harus khawatir serangan dari rival lainnya. Dan sekarang Nasetor tikungan 10 menuju tikungan ke-11. Sektor terakhir, 2 tikungan terakhir. Keluar tikungan 11 menuju tikungan ke-12. Masuk perlahan dan inilah dia pemenang MotoGP Australia, Maverick Vinales, take the lead, dan kita yang memimpin dari sektor 2 lap pertama hingga lap 4. Akhirnya kita tergeser dan finish di posisi 4. Jorge Martin, lap time-nya gokil sekali. Memang sih, dari segi lap time kita kalah telak dari mereka. Jadi wajar saja di lap-lap akhir AI yang semakin mengejar, semakin mengancam, semakin kencang, kita nggak bisa ngimbangin. Kita nggak bisa atau nggak sanggup ngimbangin lap time mereka bertiga. Sehingga terpaksa kita cukup nge-push tadi, cukup emosi juga ke bawah duel. Dan akhirnya sampai kita pada suatu titik dimana kita ngebikin kesalahan dan kita terlalu late braking. Akhirnya ngelebar terpaksa keluar dari aspal. Untung saja kita nggak jatuh, masih bisa untuk kembali lanjut dan finish di posisi 4. Ya semoga aja di race berikutnya di Buriram Circuit alias di Thailand GP, semoga saja kita bisa lebih bagus lagi dari balapan kali ini. Inginnya sih menang di kedua balapan, tapi gimana ya, kita nggak bisa asal menang karena pasti bakal banyak kejadian yang akan menimpa, yang akan terjadi. Oke, di klasemen kita masih unggul dari Maverick meskipun sekarang gap poinnya makin rapat lagi, kepangkas banyak sehingga sekarang menjadi 7 poin. Oke, nggak masalah, kita bakal terus berjuang untuk bisa membawa Asep meraih juara dunia lagi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Kader untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.